便是我的奴仆，还不跪下？为什么这里面什么都没有？是一魂上。此地就归前辈所有吧。禁制里面居然是一片药园。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Tentunya masih setia membahas mengenai Donghua Wusen Jujai. Dan seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan kini si Qin-Chen akhirnya muncul kembali di part 15. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di reruntuhan rawa hitam. Terlihat di sana suasana masihlah terasa sangatlah tegang. Rasa tidak percaya masihlah terus menyelimuti sosok master formasi yang saat ini dipermalukan oleh si Qin-Chen. Semua orang yang melihatnya juga saat ini menjadi terdiam tanpa suara, yang dimana sosok yang diremehkan itu nyatanya mampu membungkam semua orang dengan kekuatannya. Bahkan saat ini setelah Qin-Chen memutuskan untuk tak melanjutkan pembukaan formasinya, sontak semua orang di sana lantas langsung menyuruh sang master untuk menepati perjanjiannya dengan menjadi pelayan Qin-Chen. Dimulai dengan Pangeran Xia yang menyuruhnya untuk segera mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada si Qin-Chen. Jelas mendengar itu sang master formasi menjadi mulai gugup dan ketakutan. Nampaknya saat ini tak ada yang bisa dirinya lakukan selain untuk mengakuinya. Dilanjutkan di sana, sosok Tuan Putri dari Pavilion Xuan Yin juga mengatakan hal yang sama, yakni dirinya menyuruh master formasi untuk segera menepati janjinya itu. Mendengar hal itu, Qin-Chen menjadi sangat terkejut karena dirinya saat ini tak menyangka bahwa Pavilion Xuan Yin juga ternyata membela dirinya. Dan dengan itu sang master formasi akhirnya mulai bergerak dan langsung mengakui kekalahannya. Dan saat ini dirinya telah sah menjadi pelayan dari si Qin-Chen. Namun meskipun begitu, sang master masihlah sangat kesal karena di sana si Qin-Chen itu langsung menyuruhnya untuk segera berlutut. Alhasil dikarenakan nasi sudah menjadi bubur dan perjanjian sudah disepakati, maka mau tak mau sang master formasi haruslah menuruti semua keinginan dari si Qin-Chen. Nampaknya perlakuan yang telah dialaminya itu ternyata memicu sebuah perasaan balas dendam yang tentu ia niatkan untuk membalasnya 10 hingga 100 kali lipat. Setelah pengakuan terjadi, semua orang pun kini langsung menyuruh Qin-Chen untuk kembali membuka formasi di tempat itu. Tak banyak basa-basi, si Qin-Chen di sana langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuka segel di sana. Sontak semua orang yang melihatnya juga langsung bergerak untuk segera memasukinya. Di sana seketika terlihat sosok tetua yang nampak sangatlah misterius, di mana dirinya saat ini sedang merencanakan untuk menangkap dari si Qin-Chen. Si Qin-Chen yang melihatnya juga mulai merasakan adanya aura aneh yang terpancar dari tetua itu. Terlihat aura yang terpancar itu sangatlah mengerikan, yakni berwarna merah. Namun meskipun begitu, ia masihlah terus memantaunya dan mulai memasuki reruntuhan itu. Di dalam reruntuhan ternyata saat ini sudah terdapat sebuah dimensi yang sangat misterius. Di sana terdapat 6 arai pelindung yang menutupi sebuah reruntuhan. Si Qin-Chen yang masih penasaran kemudian mulai memindai area di sana. Alhasil tiba-tiba si Qin-Chen menjadi terkejut dan langsung mengakhiri pemindaiannya itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Semua dinasti kini juga telah memasukinya. Semua orang saat ini nampaknya masihlah kebingungan akan keberadaan dari dimensi itu. Bahkan setelah sekian lama memasukinya, Pangeran Xia juga langsung merasa kesal karena di sana memang tak ada harta apapun. Qin-Chen yang mendengarnya juga langsung mengatakan bahwa yang harus dipedulikan saat ini itu bukanlah sebuah harta, melainkan semua orang saat ini itu diharuskan memikirkan sebuah cara untuk keluar dari reruntuhan ini. Jelas sebuah perkataan sederhana dari Qin-Chen itu langsung membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Tak hanya itu, semua orang kini juga mulai merasa khawatir atas situasinya saat ini. Sang putri Pavilion di sana juga langsung menyimpulkan bahwa di tempat ini itu memanglah tak ada jalan keluar.
Pangeran Xia yang merasa panik ia pun di sana juga langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mencari jalan keluar. Tapi Qin Chen masihlah terlihat santai dan dirinya malah berasumsi bahwa di tempat ini pastilah ada harta karun yang terpendam. Hingga sampailah semua orang kini berkumpul pada sebuah monumen batu berbentuk lingkaran. Seketika juga di sana mulai muncul bayangan berwarna biru yang mulai berterbangan. Semua orang yang melihatnya kini mulai ketakutan. Sang putri Papiliun di sana juga langsung memeriksanya dengan pusaka dirinya. Dan ternyata itu adalah binatang hantu yang sangat mengerikan. Setelah itu sang putri kemudian menyarankan untuk segera menghancurkan formasi terlarang. Dengan itu ia mengira bahwa di luar itu kemungkinan akan ada jalan keluar. Semua orang yang mendengarnya akhirnya setuju. Dan dimulai dengan Pangeran Xia yang mulai bergerak untuk memilih arai di sana. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti lain dan yang tersisa kini tinggal Qin Chen dengan tetua misterius tadi. Namun di sana nampaknya Qin Chen menolak untuk mengambil arai di sana dan di sana tak disangka si Qin Chen malah langsung memberikan arai terakhir kepada tetua itu. Fenomena yang terjadi di sana membuat salah satu anggota dinasti lantas mulai mempertanyakannya. Mereka nampak kebingungan dengan sikap Qin Chen yang tidak tertarik akan arai terlarang itu. Pangeran Xia yang melihatnya juga tersenyum tipis. Namun ia masihlah tak peduli dan langsung kembali mencoba untuk menghancurkan larangan di sana. Dan kini 6 arai larangan itu telah ditempati oleh tiap dinasti dan papiliun. Dan yang tersisa tinggallah kelompok dari si Qin Chen. Setelah itu tetua misterius tadi di sana juga mulai memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera menghancurkan larangan itu. Yang dimana ia berjanji jika berhasil maka dirinya akan membaginya hingga 10% dari pendapatannya. Mendengar itu anak buahnya langsung setuju dikarenakan tak ada pilihan lain. Sementara Qin Chen yang masih penasaran nampaknya ia tengah memikirkan terkait harta karun lain yang ada di tempat itu. Sembari berpikir di sana si Qin Chen juga mulai mengecek mengenai ornamen batu bulat yang berada di sana. Sontak setelah melihatnya Qin Chen kemudian langsung meminta kepada master formasi untuk dibuatkan sebuah bendera 6 formasi. Jelas sang master menjadi sangat terkejut karena dirinya seakan tak percaya bahwa sosok si Qin Chen itu telah memiliki pengetahuan mengenai 6 bendera itu. Tak banyak basa-basi, si Qin Chen di sana langsung memerintahkan Hainu untuk mengawasinya. Jelas sang master di sana memang tak ada pilihan lain dan langsung memenuhi permintaan dari bos Qin Chen. Mereka pun terlihat di sana mulai membuat bendera di sana. Waktu demi waktu terus berlalu. Semua orang terlihat juga tengah merasa kesulitan. 6 arai hingga saat ini masihlah belum ada yang terbuka. Dan tak lama Qin Chen dan sang master akhirnya telah membuat beberapa bendera di sana. Sang master yang masih merasa kesal dirinya masih terus bergumam terkait perlakuan Qin Chen kepadanya. Sang master seperti biasa akan merencanakan sebuah balas dendam kepada Qin Chen. Di mana ia mengira bahwa waktu pembalasan akan segera datang. Bersamaan dengan itu, si Qin Chen juga langsung menggunakan bendera untuk membuat formasi itu. Sang master juga terus bergumam bahwa ia akan merencanakan untuk mengontrol semua formasi dari sebuah pintu yang nantinya akan ia buka saat pengaktifan. Akan tetapi tak disangka salah satu arai tiba-tiba hancur. Di sana juga mulai muncul sebuah portal yang di dalamnya terlihat ada banyak sekali tumbuhan obat. Jelas melihat itu sang putri Papiliun menjadi sangat senang dan langsung memasukinya. Tak hanya itu sang putri juga menyuruh untuk segera mengumpulkannya. Yang dimana semua bahan obat yang tersedia nampaknya bisa berguna dalam hal penerobosan kekuatan. Tak lama di sana disusul satu persatu arai juga mulai dihancurkan. Dan kini tinggallah Qin Chen seorang yang terlihat sibuk akan rencananya. Melihat itu sang pangeran di sana juga mulai tertarik dan mulai mendekati dari si Qin Chen. Namun dikarenakan sebuah formasi sudah mulai berjalan, maka hal itu membuat saat ini tak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Dari sini Qin Chen akhirnya mulai mengatakan mengenai tempat misterius di sana. Di mana ia mengetahui bahwa setelah semua orang mendapatkan harta yang mereka mau, maka selanjutnya mereka dipastikan
dipastikan akan mencari jalan keluar. Dan kini yang mengetahui akan jalan tersebut hanyalah Qin Chen seorang, yang ternyata jalan keluar dari reruntuhan itu berada di ornamen batu. Tak hanya itu, si Qin Chen juga menjelaskan mengenai ornamen batu yang merupakan sebuah portal. Mendengar itu jelas sang pangeran Xia menjadi sangat terkejut dan mulai mencoba untuk menyerang Qin Chen. Namun saat akan mendekatinya, seketika pangeran Xia langsung terpental. Salah satu dari mereka kemudian menanyakan mengenai alasan Qin Chen membuat formasi di sana. Jelas Qin Chen merencanakan untuk mengambil semua harta yang telah didapatkan oleh mereka. Dan itulah yang nantinya akan ditukarkan dengan jalan keluar. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wusen Jujai part 15. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part berikutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time, and seperti biasa, salam para